Lu percaya Kristus? Percaya. Lu percaya Kristus? Percaya. Kekristenan masuk akal atau enggak? Jujur, oke. Sekarang jadi masuk akal karena lu percaya kepada Kristus. Nah, kalau Tapi dulu enggak. Dulu enggak, Enggak. karena lu belajar dan lu percaya kepada Kristus. Dan akhirnya lu akan melihat bahwa Allah itu begitu dekat sama lu. Bahkan kalau misalnya kita melihat kepada konsep gini, kalau misalnya kita mempelajari tentang konsep keselamatan dalam kekristenan, buat banyak orang itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Iya. Tapi sekarang Masuk akal. masuk akal dan menjadi dekat dengan Iya, lu. betul. Akhirnya lu mau berdoa dan lu mau melihat spiritualitas lu dengan cara kekristenan. Dan justru karena mengerti Betul. itu, gue betul-betul bisa bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Itu dia. Maksud gua adalah yang paling dekat dengan kita mau untuk ada di situ. So, kesimpulannya adalah bisa jadi kenapa kita lebih percaya sama spiritual alternatif karena kita tidak dekat sama Tuhan. That's right. Oke. Jadi sebenarnya makanya kuncinya di dalam. Tuhan, dalam Kristus. Betul. Nah, makanya justru di sini menjadi sebuah warning nih bagi kita. Kalau alternatif lain itu justru lebih make sense, lebih masuk akal daripada kekristenan, hati-hatilah jangan kita melayani tapi di luar Tuhan. Mungkin nggak di dalam gereja pun, di dalam pelayanan pun, atau mungkin di dalam khotbah, di dalam khotbah pun, itu ada self-centered doctrine di dalamnya. Ada banget. Semuanya bisa gini loh. Jadi nggak harus spiritual alternatif di luar sana ya. Contoh, satu ayat yang paling simpel lah. Mintalah, maka ketoklah, Maka carilah, mendapatkan, ya. ketoklah, Maka mintalah. dibukakan, Nah, ya. itu. Ya. Itu kalau orang lihat akan melihatnya, kalau orang yang tidak dengan cara yang benar melihat Alkitab akan melihatnya seperti apa. Atau gue ada kemarin mencatat nih tentang hal misalnya tunggu. Duh, ayatnya di mana ya? Iya, tapi misalnya kayak gitu, kata ketoklah, mintalah, dan carilah. Nah, apa yang akan orang lakukan ketika ada seseorang yang berkhotbah kalimat tersebut dan kemudian makanya kita harus, kalau kita mau mendapatkan sesuatu, mari kita Berdoa. harus gini, kita harus gini, kita harus ini. Karena apa? Disitulah Tuhan akan memperhitungkan dan apa segala macam. Nah, pertanyaannya, itu apakah benar sesuai dengan Alkitab atau tidak? Dia mengambil ayat Alkitab, tapi apakah itu benar sesuai dengan apa yang mau kebenaran itu nyatakan? Jawabannya tidak. Dan akhirnya apa? Spiritualitas yang dibangun adalah yang akhirnya lembek. Kenapa? Karena berfokus kepada Kita ya. diri sendiri. Oke, for konteks apa sih sebenarnya yang Yesus sedang mau khotbahkan itu kan dari Matius 7 ya. Iya, betul. Maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebenarnya secara konteks apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus mau khotbahkan dan omongin di situ? Nah, ini menarik. Satu aja sih kuncinya. Itu sedang membicarakan kalau kita mau berdoa, berdoalah sesungguh-sungguh itu. Contoh siapa? Hana. Ibunya Samuel. Ya. Sampai segitunya Iya. dalam mendoakan Sampai untuk kayak orang punya mabuk keturunan. ya? Iya, sampai dianggap kayak orang mabuk. Nah, jadi sebenarnya di sini yang harus kita lihat. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita melihat doa hanya teks ini aja? Enggak. Tidak, harus dengan semua teks-teks. Kalau kita kan karena kita sedang membicarakan doa. Iya. Artinya Alkitab membicarakan doa itu hanya tidak hanya di dalam teks ini loh. Iya, betul. Ada teks-teks lain loh. Misalnya di dalam Yakobus 4 ayat 1 2 3 misalnya dibilang, "Kamu berdoa tapi kenapa doamu tidak dijawab? Karena hendak menjawab Karena kamu salah berdoa." Iya, karena kamu salah berdoa. Nah, itu harus dilihat. Berarti kalau mau kita dijawab Tuhan, berdoalah sungguh-sungguh tapi doa yang benar. Ya. Nah, dengan demikian kita bertemu dengan kekompleksan berdoa itu seperti apa, barulah kita bisa berdoa dengan baik. Oke. Nah, masalahnya, sekali lagi, orang-orang waktu baca Alkitab, spiritualitasnya bisa salah. Kenapa? Melihat teks ini dan tidak melihat secara keseluruhan. Akhirnya apa? Kekacauan yang terjadi. Makanya kayak walaupun mungkin buat beberapa orang gini. Beberapa orang melihat doa Yabes misalnya. Melihat doa itu, mendoakan doa itu, tapi kok Tuhan kok tanahku tidak diperluas, kok tidak, mungkin karena lu tidak mengerti sebenarnya kenapa doa Konteksnya Yabes itu bisa ada. Konteksnya Kehidupannya apa? Yabes seperti apa gitu. Betul. Bahkan itu doa cuman, Yabes pun muncul cuman di situ doang. Iya, itu doang ya, betul. Nah ya, berarti kalau kita lihat tuh sebenarnya Tapi doanya Yabes udah banyak muncul sih dia di mana? di lagu-lagu. Di lagu, iya maksudnya orangnya cuma di situ doang, betul. Nah, tapi kan kalau kita lihat berarti sebenarnya tentang doa Yabes itu
itu harus dilihat Yabesnya, tentang Yabesnya yang mau berdoa dengan Iya, cara iya. seperti itu. Dia meminta dengan cara seperti apa? Yang harus kita pertimbangkan tuh bukan menjadikan doanya dia itu jadi milik kita patokan. juga. Seakan-akan jadi kayak mantra jimat Betul. gitu jadinya ya. Sama kayak itu Yosua 1 ya kan, yang Allah bilang sama Yosua, tanah-tanah dimanapun kau berada, yang kau injak itu akan menjadi milikmu. Iya. Nah itu kan kadang-kadang ucapan doa ulang tahun kan. Iya betul. Sampai detik ini siapa yang punya tanah di sini? Iya betul. Tanah tetaplah punya pemerintah. Betul. Betul. Nah, Dan banyak ya, menarik tuh Yosua tuh. Ayat bilang, jadinya orang-orang itu mau merenungkan firman siang malam itu supaya kalau nginjak tanah diberkatin jadinya. langsung dapat sertifikat. Iya, gue sampai sekarang nginjak tanah orang nggak dapat rumah. Yang ada dapat maki ya. Usir. Nah, makanya dengan demikian sebenarnya itu harus dilihat berdasarkan teks itu, konteks itu. Nah, makanya ini spiritualitas apa yang mau dibangun dari baca Alkitab ini. Iya. Nah, makanya ketika orang melihat Yosua, Yabes, tapi tidak dijawab doanya sesuai dengan Yosua dan Yabes, banyak orang kecewa. Betul. Makanya merasa Tuhan itu begitu jauh. Jauh. Padahal Alkitab gak pernah ngomong kayak gitu. Iya. Nah ini, makanya waktu itu sempat ada yang chat DM lah ke gua. Dia nanya, "Kak, bagi tipsnya dong untuk mempersiapkan khotbah seperti apa?" Gue cuma jawab gini aja. Tips mempersiapkan khotbah adalah bacalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu minimal 2 kali. Kenapa? Bagaimana mungkin lo baru tahu satu hal ini bisa ngomong satu hal ini, apalagi belum kompleks. Betul. Wow. Jadi itu makanya kesalahan kita adalah kita gampang bicara, gampang berkata Tuhan ini itu Tuhan, bahkan bisa langsung mendetailkan Tuhan sampai sedetail apa, padahal Alkitab nggak pernah ngomong gitu secara kompleks. Karena kita belum diisi dengan firman Tuhan. Makanya memang itulah kenapa banyak sekali orang yang lebih berpegang kepada spiritualitas yang yang alternatif daripada kebenaran ya. Bahkan itu kalau kita bilang ya, orang-orang yang belum membaca full terus kemudian menerjemahkan dengan sembarangan, spiritualitas, dan dia bilang dia adalah Kristen, itu adalah spiritualitas alternatif Kristen sebenarnya. Wow. Bukan spiritualitas Kristen. Coba deh kalau kita lihat misalnya ketika Paulus pun ini karena di gereja kami lagi bahas Galatia ya, ternyata setelah Paulus itu bertemu dengan Yesus di dalam Kisah Rasul 9, dia itu pergi ke tanah Arab selama kurang lebih 3 tahun kalau nggak salah, di situ teksnya di Galatia 1. Nah, dia terus kemudian waktu itu gue baca beberapa komentari, ngapain dia ke tanah Arab? Paulus pun yang sedemikian hebat di dalam Taurat tidak langsung bicara, tapi dia merenungkan dulu. Oh, dia dia belajar bandingkan dulu hukum Taurat itu dengan Injil. Ya. Supaya dia tahu. Itu dia belajar sama Gamaliel itu bukan? Oh, itu udah setelahnya. Oh, setelahnya lagi. Setelahnya. Ya? Oh, masih belajar lagi dia? Dia merenungkan dulu. Oh, wow. Merenungkan. Oke. Ternyata hukum Taurat dengan kasih karunia itu sudah tidak berbandingan lagi. Barulah makanya di dalam Galatia sampai surat-surat, semua suratnya itu isinya hanya kasih karunia. Padahal doktrinnya dia sebelumnya apa? Taurat. Iya. Dan dia sangat lama loh dengan Taurat Iya. loh. Dia sangat akrab, dekat sekali dengan dia. Sangat akrab. Bahkan kalau dia mengaku dirinya adalah orang yang paling maju di antara kawan-kawannya. Gampang nggak untuk kita punya doktrin satu, meninggalkannya, kemudian ikut doktrin lain? Enggak. Tapi Paulus kenapa bisa melakukannya? Karena dia merenungkannya dulu. Oke. Nah, makanya kalau kita baca Alkitab, kita mau benar-benar kembali kepada spiritualitas Kristen yang benar, kita tidak bisa menyampingkan Alkitab sebagai pedoman, bahkan sebagai yang utama untuk kita melihat Tuhan. Karena sekarang spiritualitas yang kelihatannya Kristen tuh banyak. Iya, betul. Contoh misalnya kayak manifesting. Manifesting tuh mirip banget. Betul. Biasanya kayak perkataan iman gitu loh. Name it, claim it gitu loh. Kadang-kadang kan orang bisa membiaskan itu dengan, oh ini perkataan iman. Yeah. Kalau misalnya saya manifesting ini, saya memperkatakan ini setiap hari, saya pasti akan mendapatkan. Dan praktek itu juga dilakukan di gereja masalahnya. Iya. Engkau perkatakan, engkau percaya. Itu kan akhirnya menjadi abu-abu yang sebenarnya tidak alkitabiah, tetapi kita berpikir bahwa kayak, oh ternyata. Iya. Nah, itu membedakannya karena tipis banget masalah. Itu membedakannya gimana? Nah, ini menarik nih. Ini kalau gue lihat ya, kenapa orang bisa ada kayak manifestation gitu atau manifesting gitu bisa dianggap benar dan dianggap Alkitab.
Mungkin karena Ibrani 11 ayat 1. Coba kita lihat deh. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Wah, oke. Nah, teksnya ngomongnya iman Ada dasar. Dasar. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terlihat seperti manifesting. Tapi Dan selalu ayat Oke. ini memang Iya kan? betul. Selalu iya. Oke. Selalu ayat ini. Lu tahu ini nggak? Ini sempat terkenal, nggak tahu sampai sekarang masih terkenal apa enggak ya? The Secret. Lu tahu nggak? Iya, tahu. Secretnya yang The Secret itu jadi ya itu kayak ya Sebuah word hal. of affirmation, Gitu-gitulah. apa attraction gitu-gitu Iya, lah. Jadi attraction, kayak you name it, Iya, you iya. claim it gitu-gitu. Oke. Nah, gue tuh ingat gue pernah beli itu buku dan itu ada VCD-nya. CD-nya gue juga beli soalnya. Nah, dan di CD itu di endorse sama ini pendeta lah. Iya, betul. Gitu-gitunya. Betul, Jadi betul, akhirnya betul, ketika betul. melihat itu kita melihat karena kan positif isinya. Iya, dan itu label yang sering kali orang menjadi lawan dari Alkitab, mereka bilang, oh ini kan positif, apa salahnya? Ini baik kok. Ah. Gitu. Jadi akhirnya gue juga yang tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan Percaya pada saat aja. itu, percaya aja. Nah, Bikin-bikin aja. masalahnya kan, ini kan ayat 1. Coba baca ayat 39. Nah, masalahnya juga belum tentu ada orang mau baca sampai 39. Iya. Biasa satu berhenti. ayat 1 doang. Iya. Baca dulu ayat 39. Oke. Coba. Ayat 39 ya. Jauh banget 39. Oke. 39 coba nggak? Dan Ibrani 11 ayat 39. Mereka semua tidak tidak memperoleh apa-apa. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijadikan yang dari itu. nama-nama itu semua. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka Ingat loh. suatu kesaksian yang baik. Iya loh, ingat loh mereka semua. Di sini mereka semua ada siapa? Ada Di sini Gideon. ada Habel, ada Ya. Abraham. Oke, gua mau ajak naik sedikit ke ayat 37 ya. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berbagai. Iya, maksud gua bacalah secara komplit. Baru kita ngerti spiritualitas Betul. Kristen itu seperti apa. Jadi kalau misalkan baca sepotong, itu spiritualitas Kristen akhirnya seakan-akan mengendorse spiritualitas non-Kristen atau yang di luar kekristenan. Enggak, makanya inilah kelemahan utama dari zaman sekarang itu adalah bertahan di dalam mempelajari firman Tuhan. Bayangin dari ayat 1 ke ayat 39 aja orang pasti baca ayat 39 udah mulai ngantuk tuh. Nah, berarti mereka senang di ayat 1. Iman adalah clickbait. Iya, clickbait. Iya, ini kayak oh iya. Amin. Amin. Eits, baca dulu. Baca dulu ayat 39. Mereka nggak ada dapat apa-apa loh. Iya. Bahkan di sini mereka semua loh dibilang mereka semua tidak memperoleh. Berarti sebenarnya apakah misalnya gini, Abraham itu sangat kaya. Iya. Apakah berarti janji Tuhan kepada Abraham tentang kekayaan? Kalau kita lihat ayat 39, Abraham dapat kekayaan, tapi dibilang tidak memperoleh yang dijanjikan itu. Iya. Berarti sebenarnya bukan tentang kekayaan. Ya, tapi kan gini, kalau kita melihat Abraham kaya betul, tetapi ketika Abraham dipanggil sama Tuhan dari tempat dia berada, dia meninggalkan kekayaannya dia itu kan. Di tanahnya. Di Tapi kan tanahnya di tanah dia. yang baru tetap kaya. Oh iya. Kaya lagi dia. Iya. Nah, apakah berarti dia artinya mendapatkan janji Tuhan? Ayat 39 ini bilang tidak memperoleh loh. Iya. Mereka semua, di sini ada Abraham. Nah, sekarang pertanyaan, berarti apakah janji Tuhan itu bicara tentang kekayaan, atau bicara tentang diri baik, atau bicara tentang situasi yang baik? Jika demikian, spiritualitas yang mengacu kepada hal-hal tersebut harusnya tidak kita anggap sebagai kebenaran. Iya. Harusnya yang kebenaran itu adalah sesuatu yang mau ditunjukkan nih di ayat 39. Ayat 39 itu berarti sedang menunjukkan semua orang ini yang Allah memberikan janji kepada mereka adalah Kristus. Iya. Harusnya ke situ kita ngelihatnya. Oh, di ayat 40 dong berarti. Iya, sebab itu dia. Makasih Daniel. Iya. Bahkan apa yang tak pernah dilihat mata, Ah, itu. timbul dalam Juga hati, Itu, didengar telinga. itu seperti bagian dari Ibrani 11 ayat 1 tadi. Iya. Tidak dilihat. Ya, enggak, karena kadang-kadang orang mengasosiasikan ayat itu dengan, oh Tuhan akan memberikan saya berkat Iya. sebesar itu, yang besarnya tidak pernah dipikirkan oleh saya, tidak pernah dilihat oleh mata. Padahal
itu tidak sedang ngomongin tentang harta dan kekayaan. Iya. Gitu. Sama itu seringkali didukung sama kesaksian-kesaksian Iya, kan, yang betul. ini emang nggak pernah terbayang didukung kan. Iya. Jadi seakan-akan iya bener lagi. Iya. Nah, makanya dengan kesaksian-kesaksian gitu seakan-akan orang itu harus jadi Kristen untuk dapat berkat material. Betul. Padahal tidak. Gua waktu itu pernah, Tidak, lu ingat gak sih kita pernah ngobrol, gua sama Sam pernah ngomong, kalau nggak salah lu sempat bilang sama gue, lu tuh sebenarnya nggak begitu setuju dengan kesaksian-kesaksian di gereja. Iya. Gua nggak Dia setuju. pernah keluarin statement Maksudnya itu. gimana kesaksian? Karena Ada kesaksian di gereja atau? kesaksian pribadi. Kesaksian pribadi. Oh, Iya. oke. Karena pertama kebanyakan orang kesaksian pribadi tentang kesuksesan dia. Yang dari A jadi B. Terus kemudian habis itu mengendorse, ayo makanya percaya Yesus. Jadi kesannya Yesus itu yang bikin, Lu pindah dari A ke B. Iya. Padahal bisa aja kan di Alkitab dibilang kalau iblis pun bisa mengadakan mujizat gitu. Iya, betul. Iblis pun bisa bikin mujizat loh. jangan salah loh, ketika Tuhan Yesus dicobai sama iblis di padang gurun, semua yang Iya. iblis mau kasih, justru itu yang dikejar sama manusia sebenarnya. Iya, betul. Dan itu sebenarnya dengan kita baca itu menyatakan bahwa iblis bisa kasih loh itu. bisa barang-barang. kasih. Nah, Dia tapi bisa kasih lu harta, makanan. Iya. Nah, makanya sekarang pertanyaannya, kalau gitu kesaksian pribadi tentang kesuksesan itu, apakah itu berkaitan dengan penginjilan atau kesaksian Injil? Jawabannya gue harus bilang tidak. Ya. Karena setahu gue, banyak orang kesaksian Injil itu adalah justru bukan mendapatkan sesuatu, tapi kehilangan sesuatu. Bahkan kehilangan bukan sesuatu, segala sesuatu. Termasuk Paulus, termasuk siapa? Makanya yang aneh adalah ketika kita mengendorse mendapatkan sesuatu dan itu kita anggap sebagai Tuhan sedang memberkati hidupmu luar biasa. Enggak. Kalau memang Tuhan memberkati hidupmu, maka kau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu seharusnya. Dan kalau memang tolak ukur keberhasilan dan kebaikan Tuhan adalah harta yang melimpah, berarti Tuhan gagal karena rasul-rasul semua hidupnya mengenaskan. Iya. Nggak, mungkin bisa juga kita lihat hamba-hamba Tuhan banyak loh yang serius tapi masih miskin. Betul. Berarti juga. berarti sekarang apakah Tuhan gagal di zaman ini? Ya betul. Untuk- Kalau misalnya kita mau melihat tolak Iya. ukur keberhasilan dan kebaikan Tuhan itu dari harta, Bagaimana dengan mereka semua? betul. Nah itu, makanya itu yang Misionaris gitu-gitu ya. Iya. nah itu. Nah berarti kan dengan demikian itu adalah spiritualitas alternatif yang di-endorse dalam gereja. Iya. Nah, dan makanya itulah dengan adanya spiritualitas alternatif itu yang tadi lu bilang semua itu apa segala macam itu dibuat mirip seperti kekristenan, itulah yang akhirnya mau dibeli sama orang-orang dalam gereja. Tentu kalau kita gini, anak kecil, kalian pasti pernah lihat kan ada uang palsu gambar Doraemon kan, Iya. atau gambar Dora the Explorer. Iya. Kita nggak mau beli pasti. Iya. Tapi semirip mungkin dengan uang yang asli, kita tidak tahu itu uang asli apa enggak, pasti kita ambil. Karena kita nggak punya kemampuan untuk itu kan, untuk ngecek ini yang asli apa enggak. Ya. Nah makanya spiritualitas yang semakin mirip dengan kekristenan itu justru bisa menjadi pilihan yang lebih baik buat orang-orang yang tidak belajar kekristenan dengan benar. Karena mereka tidak tahu bagaimana untuk cek yang benar Seperti apa ya? seperti apa. Soalnya nggak ada tolak ukurnya juga Nggak, ya. iya, Bu. Sebenarnya ada, mereka tidak mau mempelajarinya. Ada tapi nggak mau. Nggak mau mempelajarinya. Mungkin ya karena itu, karena terlalu jauh mungkin rasanya. Mungkin terlalu, ya karena itu terlalu jauh. Mungkin yang ini, yang palsu lebih murah, Lebih make sense juga. lebih dekat. Iya. Nah itu. Lebih gampang keraih ya. Iya. Jadi itu ya kalau gua bilang sih seperti itu. Gokil. Wow. Apa yang in the end of the day, pada akhirnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan sebagai gereja untuk generasi sekarang yang kelihatannya lebih berpegang sama spiritualitas alternatif? Mungkin ini kalimat yang agak sulit diterima, mungkin ya. Tapi ini mungkin adalah cara terbaik ketegasan. Tegas. Artinya apa? Di khotbah jangan ada, Alternatif. jangan dibicarakan tentang alternatif itu. Bahkan di dalam fellowship atau dalam pergaulan sehari-hari pun jangan membiasakan diri membicarakannya. Wow. Ketegasan itu nggak berarti harus lu salah.
Karena orang dihardik pasti akan marah. Ya. Tapi kalau kita tegas, kita bilang, oke, ini another alternatif, tapi kita tidak mau di sini, jangan membicarakannya. Berprinsip lah ya. Prinsip. Dengan demikian, itu baru akan lama-lama itu semua akan tidak bisa tidak dibicarakan dalam gereja. Ngebangun culture juga lah ya. Iya, benar, ngebangun culture-nya dengan cara yang seperti Dengan itu. cara itu. That's good. Nggak bicarain aja topik itu. Permasalahannya, gereja zaman sekarang, ketegasan itu yang menjadi value yang dikurangi. Dan lebih meninggikan kepada yang dikatakan dengan kasih. Nah, ini yang menjadi bahaya. Kenapa? Karena kalau gue lihat bahkan kepada diri gue sendiri, gue tidak mungkin tadi kan gue udah sharing tentang gue ada nih momen dimana gue hari Sabtu 2 kali ke gereja, 2 kali ya. itu. Ya. Nah, bayangkan kalau gereja tidak tegas sama gue untuk mendidik gue, bisakah terbangun mental yang seperti itu? Tidak bisa. Makanya satu poin yang paling penting dan mulai memudar dalam gereja adalah tentang ketegasan. Karena merasa bahwa semua orang, wah kita harus ngomong Harus semua orang. merangkul. Tidak, semua orang butuh kebenaran. Termasuk kasih yang dibagikan harus ada dalam kebenaran. Ini yang sama-sama sebagai gereja itu yang tidak boleh hilang sebenarnya. Tegas ya. Tegas, ketegasan itu. Sekali lagi bukan berarti harus menghardik secara langsung. Iya. Meskipun kita bisa lakukan itu. Tapi bisa jangan membicarakannya di dalam khotbah, jangan menyangkut pautkan dengan khotbah. Kalau ada orang yang masih berkhotbah seperti itu, disiplinkan. Itu juga masuk dalam bagian ketegasan itu Ketegasan itu, karena kalau gini loh, misalnya nih, kita semua udah ngomongin yang benar, tiba-tiba ngomongin tentang manifestation itu dalam gereja, buyar lagi, ulang lagi semua dari awal. Nah, makanya itu habit-habit itu harus dibangun. Makanya ini kalimat yang sulit tentang ketegasan itu. Gitu. Wow. Nah, makanya kan That's gereja punya fungsi mengajar. Mengajar itu mesti ada ketegasan loh. Dan kalau kita waktu mengajar tidak tegas, mungkinkah kita tahu orang-orang itu menerima pengajaran kita apa enggak? Kenapa kita dididik Tuhan? Karena supaya Tuhan kita tahu juga kita ini sudah terima apa yang pengajaran dari Tuhan apa enggak. Wow. Nah, makanya kenapa kita dihajar Tuhan dengan cara yang keras juga, dididik dengan cara yang keras supaya kita benar-benar tahu kita ini sebenarnya sudah ngerti mau Tuhan atau enggak. Lalu kalau Tuhan tegas, kenapa gereja enggak? Karena kalau misalnya kita melihat kepada Paulus ini sosok yang sangat tegas ya. Waduh, keras banget dia. Iya, gereja ngaco dikit, surat keluar. Surat Petrus juga. Iya, Petrus. Semua rasul-rasul itu keras. Kalau dia nggak ketegas sama Petrus mungkin nggak ada kali ya Injil sampai. Iya, nggak mungkin susah untuk tersebar. Iya. Susah untuk menjadi budaya bagi mereka. Nah, ini yang harus dibiasakan juga. That's good. Nice. Thank you so much loh. Untuk hari ini, thank you so much. Kopi gua sampai habis. Ya. Gue juga loh, lu udah mau habis nih. Wow. Dan kayaknya Seru ya. seru. Kayaknya kita akan sering melihat muka dia di Unscripted ya. Ayo dong, let's go. Dan kayaknya akan ada episode-episode berikutnya yang lebih menantang dan lebih seru. Ayo. So, man, thank you so much ya. Thank you. Udah undang gua nih. Aduh. Thank you so much. Thank you.